Sobat Setir. Ini adalah hari kedua kita di Paris Motor Show. Kita masih semangat ya, Ci? Masih semangat banget dan makin excited karena kita udah keliling-keliling 2 hari, kita udah mengkurasi mobil paling fenomenal yang ada di Paris Motor Show. Mobil-mobil yang bisa viral nih ke depannya. Betul. Kita bakal ulas di dalam dan bahkan di depan kita ini adalah pintu masuk ya. Iya, ini pintu masuk. Ini pintu masuk dan di langsung depan kita disuguhkan sama Grand Prix Ferrari. bener. Jadi kalian bisa nih yang datang ke sini beli voucher ya. Betul. Beli voucher seharga cuma 5 euro. Rp75.000 doang. Iya. Bisa dapat Ferrari. Diundi nanti bisa dapat Ferrari Roma dan spesialnya dia belum jalan sama sekali karena odometernya masih 0. Oh, ya. Jadi towing ya dari awal sampai akhir dari dia lahir. pabrikannya. Gokil banget, ini mobilnya ada di depan kita. Ini aja baru masuk udah kayak gini. Gimana yang fenomenal di dalam? Betul. Langsung aja kita sikat. Let's go. Let's go Sobat Setir. Pertama, ini menarik banget nih. Di belakang kita udah ada Hopium Machina Vision. Ini satu booth gede sendirian, Iya. mobilnya cuma satu dan Cuma ini dia dikelilingin doang. banyak banget orang ya. Lihat, rame banget, banyak yang excited banget sama mobil ini. Karena mobil ini bisa dibilang mobil baru yang masih muda banget umurnya. Betul. Baru diciptakan di tahun 2019. Masih baru banget berarti ya. Iya, dia ini diciptakan sama pembalap yang menang di Le Mans. Tunggu. Ini kayaknya Oliver Lombard itu ya? Iya, jadi dia adalah juara di Le Mans 24 Hour yang di 2011. Betul. Dan dia bisa dibilang juga sebagai salah satu pembalap yang paling pro berpengalaman ya. di dunia mobil balap yang hidrogen. Karena Hidrogen, ini mobilnya hidrogen. By the way. Iya, mobil ini hidrogen yang menghasilkan dia itu jadi hidrogennya diisi buat ditabung, disimpan di sebuah baterai kecil. Oke. Dan menggerakkan motor listrik gitu Sobat Setir. Dan lihat, wah ini modelnya keren banget ya. Benar-benar sleek, clean, bener. mewah. Wah, apalagi interiornya simple tapi juga, dan ini ya yang desain interiornya itu juga yang termasuk yang ngedesain Tesla. Oh, pantesan bentuknya ada kayak mirip-miripnya ya, karena ya. sleek clean-nya itu mirip Tesla Benar. sih. Nah, ini yang ajaibnya juga, mobil ini nggak perlu waktu lama buat diisi tuh 10 hidrogen. menit ada nggak? Nggak nyampe. Nggak nyampe? Berapa lama? Dia hanya butuh 3 menit buat ngisi penuh si hidrogennya. Buat berapa kilometer? Dia bisa sampai 1000 km. 1000 kilometer 3 menit. Yoi. Wah, Gokil gila kan? sih. Gila, Keren gila, banget gila. nih mobil. Makanya bisa dibilang ini mobil fenomenal yang ada di sini. Dan dia ini menghasilkan tenaga hingga 493 horsepower. Wah, cepet banget dong ini. Mantap. Untuk mobil hidrogen kayaknya ini salah satu yang paling cepet deh. Nah, dia juga itu diklaim akselerasinya 0 ke 100 di bawah 5 detik doang. 5 detik ya? 5 detik. Ngomong-ngomongin akselerasi 5 detik. Habis ini gue mau ngomongin mobil lain yang ya? akselerasinya cuma dari 0 sampai 100 km cuma 2 detik. Wah, apa tuh? Kita samperin aja. Langsung gas. Let's go. Ya, ini dia yang kedua. Yang kedua ini dari brand DS Auto. Betul, dari Prancis ya. Dari Ini Prancis. adalah DS E-Tense Performance. Jadi ini mobil balap ya, Ci? Betul, ini yang tadi gue bilang bahwa akselerasinya dari 0 sampai 100 km per jam itu cuma 2 detik aja. Mantap. Tapi sebelum kita masuk ke mesinnya, kita apresiasi dulu bodi mobilnya. Karena bisa dilihat, kita mungkin mulai dari fase depannya dulu ya. Ya, Secara logonya, lihat nggak sih Chris logonya? Logonya itu T3-dimensional. Jadi dia kayak ketumpuk gitu ya. Betul, jadi itu bener-bener kelihatan nggak flat dan bener-bener kelihatan seperti misterius dan keren banget. Keren banget gitu. mobil. Dan bodi mobilnya yang lebih mengagumkannya lagi adalah seksi parah. Seksi. Karena dia itu Beetle effect. Oh iya? Jadi Beetle effect itu adalah dari pencahayaan yang beda-beda, mau dari kiri kanan, mau dari angle apapun, itu warnanya berubah-berubah. Nyadar nggak sih? Jadi kayak ibaratnya bunglon nih mobil. Betul. Benar.
Nah, dengan panjang kurang lebih 4,7 meter, which Udah mobil ini sampai gede banget ya. Panjang ya. Ukurannya dibilang panjang. Betul. Profil bannya itu 305/30, ringnya 20. Ring 20. Jadi emang udah proper banget, ini adalah sebuah mobil balap gitu ya. Betul, keren banget. Nah, bukan cuma bodinya aja yang bener-bener keren banget, mesinnya itu yang bener-bener wow banget. Karena Motor listrik? mesinnya, yes. Ya, ini bukan pakai mesin, tapi Iya, motor listrik. Karena motor dia listrik. udah full elektrik. Betul, betul banget. Tenaganya itu 600 kilowatt atau setara dengan 815 horsepower. Gimana tuh bayanginnya? Jadi kalau misalnya dibayangin kalau orang lagi nyetir, itu mungkin lehernya bisa kecengklak ya. Ini sih langsung ya, pas dia start itu kenceng banget. Betul. Dan kecepatan itu bisa sampai 230 km per jam. Jadi udah pasti kencengnya minta ampun. Bener. Menarik banget mobil ini, Ci. Betul. Keren banget. Dalamnya aja tuh setirnya udah kayak mobil balap bener. Iya, Emang betul, mobil betul, betul. Oke, tapi setelah yang ini juga masih mobil balap ya, Ci? Ya, Di sebelahnya, tetangganya persis, Iya. kita mau lihat ada mobil yang nggak kalah menarik. yep. Yuk, let's go. Let's go. Yang ketiga di belakang Yap. kita nggak kalah menarik. Ini adalah mobil balap. Peugeot 9X8 yang udah bertanding di World Endurance Championship Bener Juli banget. 2022. Wah, ini mobil aslinya ya, by the way. Betul. Di sebelah sana kita bisa lihat interiornya ya, dibuka. Betul. Dan setirnya beneran setir balap. Betul banget. Mm-mm. Dan mobil ini mesinnya itu unik banget Oke. karena kombinasi. Ada dua. Betul. Ada dua. Untuk yang di depannya itu adalah mesin twin turbo 2600 cc. Benar, berarti depannya mesin konvensional bisa dibilang. Iya. Oke. Yang menghasilkan kurang lebih 670 bhp. Nah, yang belakangnya ini Oke, yang itu rear elektrik, engine. baterainya Oke. 900 volt menghasilkan 286 bhp. Nah, berarti bisa dibilang ini hybrid ya? Iya. Mesin konvensional sama mesin listrik. Betul, kalau dikombinasikan itu hampir 1000 bhp. 900-an sekian. Iya, betul betul Gokil banget. Dan ini berarti kan empat-empatnya gerak nih. Jadi Betul. all wheel drive, bisa dibilang ya. regeneratif ya. Dan transmisinya itu 7 percepatan dengan sequential gearbox. Jadi emang buat balap, jadi dia sequential. Dan apalagi spesialnya, Ci? Nah, dari bodinya ini loh, bodyworknya ini dan chassisnya itu udah dibuat dari monocoque karbon. Oh iya, jadi enteng. Iya. Benar. Dan sebenarnya yang paling mencolok dari mobil ini, ketika pertama kali datang ke World Endurance Championship, orang-orang tuh pada kagok sama rear wingnya itu nggak ada. Ya, jadi orang-orang ngelihat biasanya mobil-mobil balap wingnya pada gede-gede, yang ini Betul. nggak ada, pelontos. Betul. Iya. Pasti orang kan nanya-nanya apa nggak terbang nih mobil ya, nggak ada rear wingnya kan? Ngalungging gitu kan. Betul. Ternyata menurut kalkulasi dari tim Peugeot dan udah dibuat aerodinamikanya sedemikian rupa sehingga nggak membutuhkan rear wing lagi. Benar. Bahkan sampai di belakangnya ditulis like we didn't need rear wing. Nanti kita kasih lihat tuh di belakang. Keren banget Sobat Setir. Jadi ini satu terobosan baru dari Peugeot ya, bisa Betul. dibilang, buat mobil balap ya. Nah, Keren kalau banget. misalkan dilihat dari bodinya juga, Peugeot ini tetap mempertahankan signature-nya dengan triclo headlights-nya itu loh. lampunya tuh. Wah, Iya, keren dia banget. ambil dari mobil-mobil Peugeot yang biasa ada di jalan raya Bener. gitu ya. Jadi kayak ada taring. Betul, ada 3 taring di Singa. situ. Wah, keren banget Sobat Setir. Ini amazed banget sama mobil yang ini. Sangat fenomenal, Betul. bener gak? Yuk kita lanjut, kita lihat mobil-mobil apa lagi yang lain. Yes, let's go. Yang keempat, ini dia Renault. Wih. Jadi Renault-nya kalau kalian lihat mirip-mirip sama Renault 5 Turbo. Jadi itu adalah mobil tahun 1970 ya kalau nggak salah ya. benar. Dan itu adalah sebuah mobil legend ya. Betul. Jadi dia ikut kejuaraan rally dulu di tahun segitu. Dan ini dibuat jadi yang versi full elektrik ya. Yes. Namanya jadi Renault R5 R5 Turbo 3E. Jadi full elektrik. Dan kalau kalian lihat dari liverinya ya, siapa sih yang nggak kenal sama pembalap Gymkhana yang terkenal banget? Ken Block. Nah, bener banget sih. Kita aja tahu. Iya, mobil ini yang digunakan oleh Ken Block untuk balap di Gymkhana. Makanya liverinya, warnanya, udah ciri khasnya si Ken Block banget. Yaps, betul. Kalau lihat bagian dalamnya, itu apaan sih Chris? Nah. Interface-nya sampai 10 kecil-kecil gitu. Di dalam interior ya, nggak kalah menarik. Jadi dia di dalam klaser instrumennya banyak banget gauge ya. Yes. Ada 10 buah dan itu berbeda-beda. Itu fungsinya sama kayak gauge
kalau di mobil balap yang bulat-bulat. Nah, ini ada 10. Bisa-bisa gitu. Dan udah kayak mesinnya- video game ya. Nah iya, terinspirasi dari video game. Keren banget Sobat Yes. Setir. Dan mobil ini, dia kan full elektrik. Dia menghasilkan tenaga 375 horsepower dan torsinya 516 Wow, Nm. kenceng loh itu. Lumayan buat mobil kayak gini, dan lihat dia ada 10 mounting buat GoPro. Jadi kan emang Kenblock banyak banget tuh momen-momen yang nggak boleh kelewat ya. Betul. Lampunya, lampu headlampnya Iya, yang harusnya iya. pakai lampu jadi buat GoPro, di spionnya jadi buat GoPro. Gokil. Dan GoPro dia- semua isinya. Lampunya udah kayak ada animasinya gitu. Di depan sama di belakang. Gokil banget. Gokil banget. gila. Fenomenal. Oke, Tapi masih ada mobil yang lain yang terakhir. buruk rupa menjadi mobil yang dikagumi. Jadi kayak ini ya, Beauty and the Beast. Yes, Beauty and the Beast. Yuk kita lihat. Let's go. Let's go. Yang kelima, Dan yang terakhir, but not least, adalah Fiat Multipla ini. Fiat Multipla ini bisa dibilang sebagai, kalau belum jadi kayak gini ya, bisa dibilang sebagai mobil yang tadinya tuh desainnya paling kurang, paling aneh. Paling gitu. kurang ya, karena bentuknya kayak dua mobil ditumpuk gitu Bener, kan. banyak orang yang ngecela mobil ini, dan ya karena dia ya gitu desainnya aneh gitu. Betul. Dan Tapi- sekarang jadi mobil yang paling dikagumi. Lihat aja kiri kanan Sobat Rame banget, Setir. Sobat Setir. Benar-benar rame banget. Dan dia ini di tangan yang tepat, di modifikator, siapa sih namanya? Ville Briquin, salah Iya. satu YouTuber Perancis paling terkenal yang suka modifikasi mobil apapun gitu Ini ya, mahakaryanya. jadi racing car. Gitu. Gokil banget, jadi mobil balap Sobat Setir. Dan biayanya lumayan fantastis ya, 16 miliar. atau setara sama 1,1 juta euro. Betul. Wah, ini hasilnya mahakaryanya. Dan kalau kalian bisa lihat, bumpernya udah diganti, pakai white body, pakai lips, rear wipernya super duper gede, ekstrim banget rear wipernya, dan interiornya juga full, udah di convert, udah pakai roll cage, udah pakai setir balap, udah pakai jok yang racing Bucket juga, seat ya? bucket seat. Jadi udah proper banget. Kenapa? Karena dengar-dengar mesinnya kencengnya minta ampun ya. Iya, jadi dia udah di swap engine ya. Dia pakai mesin V8 dari Corvette C7 Z06 yang tenaganya sampai 1000 horsepower. gokil banget nih mobil. Jadi bisa dibilang Bercanda nih mobil bener. ini mobil kenceng nih. Ini mobil kenceng nih, nggak main-main nih. Bener-bener dari apa ya, kalau gue bilang ini kayak makeup artis kali ya Ville Briquin ini ya, ngerubah jadi orang yang biasa-biasa aja, bahkan cenderung kurang jadi seprimadona ini gitu. Benar. Jadi ini adalah salah satu yang bisa jadi daya tarik orang-orang datang ke Paris Motor Show ini, ya dia. Memang sengaja dibuat buat Paris Motor Show sih Benar. sebenarnya. Wah, keren banget. Kagum sih, jempol. Jempolan banget. Fenomenal banget ini mobil. Dan jadi cukup sekian untuk video kali ini. Pasti Sobat Setir dari nomor 1 sampai nomor 5 pasti tertariknya sama yang Mana? Coba komen di bawah, komen di bawah. komen di bawah aja mendingan. Nah, kalau Cinat yang mana gitu deh, biar dia jawab. Sebenarnya paling kagum itu sama yang DSi Tense karena kombinasi dua mesin konvensional yang sama tadi ya? elektrik. Jadi Warnanya bisa berubah-berubah, Bunglon. desainnya gila banget dan pokoknya sempurna lah intinya kayak gitu. Keren Sobat Setir. Kalau kalian yang mana, kasih tahu kita di kolom komentar bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, serta nyalakan tombol lonceng biar nggak ketinggalan nih video-video Betul. lain kita. Masih di PMS, ya nggak? Betul. Dan juga follow dong. Setir.kanan di TikTok dan Instagram. Oke, gua Chris. Dan gue Natasha. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Bye. Jadi bisa dibilang ini mobil kenceng. Wah, gokil ditabrak. Panas. lanjut.